Halo semuanya, pada kali ini kami akan membahas tentang insertion sort dan selection sort. Pertama kami terdapat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Pertama yaitu saya Johannes, Alex Kurniawan, Stefan Iye, Sarah Natali, dan Carmen Sriwijaya. Dan pada kali ini topik yang akan kami bahas yaitu sorting, insertion sort, selection sort, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan pengertiannya, perbedaan, fungsi, dan kemudian yang terakhir yaitu contoh program yang akan diaplikasikan ke C#. Dan sorting akan dijelaskan kepada dia. Halo teman-teman dan Bapak Robi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya sorting atau pengurutan. Sorting atau pengurutan itu adalah suatu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu atau untuk data yang bertipe numerik atau karakter. Di sini itu kayak misalnya nomornya acak 2, 3, 8, 10, 12. Nah, itu ntar bisa diuruti. Pas pengurutan itu ada 2 macam pengurutan. Ada yang ascending, urut naik. Pengurutan ini dari angka yang nilainya lebih kecil kemudian menuju ke nilai yang lebih besar. Sedangkan descending itu turun. Pengurutan ini dari nilai yang lebih besar kemudian menuju ke nilai yang lebih kecil. Contoh dari 10 ke 1. Sebagai contoh, misalkan beri data berupa bilangan berikut ini: 3, 9, 1, 4, 0, 2. Ascending akan mengurutkan angkanya dari angka yang paling kecil 0, 1 sampai seterusnya. Sedangkan kalau descending itu kebalikannya, dari angka yang paling besar menuju ke paling yang kecil. Di sini saya akan melanjutkan type insertion sorting. Itu adalah suatu metode pengurutan data dengan cara menyimpan data ke suatu variabel sementara, kemudian dibandingkan dengan data-data lainnya yang ada di sebelah kiri posisi data tersebut. Demikian seterusnya hingga data terakhir. Ide dasar dari algoritma ini adalah mencari tempat tepat untuk setiap elemen array dengan cara sequential search. Sequential search ini itu adalah mencari secara keseluruhan dari semua data yang ada. Proses ini kemudian menghasilkan sebuah elemen array yang diproses ke tempat yang seharusnya. Fungsinya untuk mengurutkan sebuah array data yang tidak terurut agar menjadi sebuah array yang terurut. Algoritma insertion sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan 2 buah list untuk proses pengurutannya. 2 list tersebut yaitu sorted list dan unsorted list. Dan nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi insertion sorting. Di sini terdapat beberapa data angka secara acak, yaitu angka 3, 10, 4, 6, 8, 9, 7, 2, 1, dan 5. Dari angka-angka ini kita akan mengurutkannya secara insertion sorting. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, data angka di yang pertama yang nilainya angka 3 akan kita cek dengan bilangan di nomor kedua yang bernilai angka 10 apakah lebih kecil dari bilangan yang pertama yang bernilai angka 3. Maka apabila dia angkanya lebih kecil, maka posisi dari angka 1 dengan angka kedua akan ditekan, seperti yang tampak pada gambar kedua ini. Lalu mengapa angka 3 ini diwarnai kotak warna abu-abu? Karena dalam angka 3 ini kita membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian yang sudah tersusun, yang kedua bagian yang belum tersusun. Maka kotak abu-abu ini menandakan bahwa angka 3 ini sudah dalam keadaan yang terurut. Lalu kita akan melanjutkan lagi prosesnya dengan membandingkan angka kedua dengan bilangan yang ketiga yang bernilai angka 4. Lalu kita bandingkan lagi dengan angka yang sebelah kirinya. Pada kasus ini, bilangan yang kedua yang bernilai 10 ini akan bergeser dan digantikan dengan bilangan ketiga yang bernilai 4 karena angkanya lebih kecil daripada angka yang kedua. Lalu apabila proses ini terus diulang, maka hasil akhir dari perbandingan ini akan ditampilkan seperti gambar pada di sebelah kanan PowerPoint ini, yang
hingga hasil akhirnya angka yang terurut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan insertion sorting. Kelebihan insertion sorting terdapat 3 hal, yaitu salah satu, algoritma sorting yang tercepat. Yang kedua, sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang besar. Yang ketiga, karena list langsung di-sort di tempat pemrogramannya, maka kita tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Selanjutnya, kekurangan dari insertion sorting ini adalah jika datanya sebelumnya sudah kita sorting, maka algoritma ini kurang efisien karena ia akan mengecek kembali seluruh data yang ada di dalam list. Yang kedua, algoritma insertion sorting ini lebih cocok digunakan untuk men-sorting bilangan yang bentuknya bilangan bulat. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh program dari insertion sorting ini. Yang pertama, kita harus memasukkan angka data secara acak. Di sini saya memasukkan data angka berupa angka 69, 56, 77, 44, 8, 0, 111, dan 566. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan fungsi for untuk perulangan dengan syarat yang telah ditentukan seperti yang terdapat di dalam coding yang saya tampilkan di dalam PowerPoint ini. Selanjutnya kita akan memasukkan fungsi while untuk perulangan dengan suatu kondisi. Lalu fungsi ini akan terus berulang hingga kondisinya terpenuhi. Dan apabila sudah benar, dia akan terus mengecek, fungsi itu akan terus berulang mengecek setiap angka yang ada di data angka acak yang sudah diberikan di awal. Lalu kita akan mengulang kembali fungsi for each yang telah dideklarasikan di dalam coding ini hingga semua data angka yang dimasukkan telah terurut. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian selection sorting. Ya, selection sorting yaitu suatu metode pengurutan data dengan cara memilih suatu data pada urutan tertentu, kemudian membandingkannya dengan data-data lainnya, mulai dari posisi data plus 1 sampai dengan data pada posisi KM. Nah, untuk mencari data terkecil pada rentang posisi tersebut, jika data terkecil ditemukan, maka pindahkan data terkecil tersebut ke posisi data, dan data yang semula berada di posisi data dipindahkan ke posisi di mana data terkecil kali ditemukan, demikian seterusnya hingga data terakhir. Dan kemudian fungsinya yaitu untuk memutuskan sebuah array data yang tidak berulang akan menjadi sebuah array yang tertutup dengan cara pemutaran pada array tertentu lalu diputarkan dengan array yang dipilih hingga posisi terakhir. Nah, seperti contohnya ini, kita mempunyai kartu yang kayak gitu ya. Kan kita saat mengambil ngacak itu kan kita masih berantakan gitu, jadi kita harus mengaturnya. Seperti contoh yang fungsi selection sorting ini, kita telah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baiklah, di sini saya Gunawan akan membahas mengenai ilustrasi selection sorting. Yang dimana sini saya membuat sebuah kolom yang berisikan angka yang terdiri dari 10, yaitu 3, 10, 4, 6, 8, 9, 7, 2, 1, 5. Yang dimana pada selection sorting yang dijelaskan sebelumnya, kita memilih salah satu angka lalu dibandingkan dengan angka yang dipilih, seperti angka 3 dan angka 1. Yang dimana akan diurutkan dari yang lebih terkecil, kemudian akan diletakkan pada kolom yang berada di sampingnya, seperti contoh di bawah berikut ini, yaitu 1, 10, 4, 6, 8, 9, 7, 2. Yang dimana 10 akan dipindahkan ke kolom 2, yang dimana akan berada angka 2 yang dimana akan berada pada kolom di sebelah 1, yaitu 1, 2, 4, 6, 8. Lalu akan dilanjutkan seperti di atas sebelumnya, yaitu yang akan memunculkan angka seperti yang pada kolom berikut ini. Pada tahap-tahapnya akan dilakukan secara seperti sebelumnya, yaitu 1, 2, 4, 6, 7, 10 sampai dengan seterusnya. Maka akan menghasilkan urutan yang mencapai seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang selection sort. Kelebihan dan kekurangan selection sorting. Kelebihannya, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Yang ketiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkannya kembali. Kekurangan dari selection sorting ini sulit untuk membagi masalah. Contoh
atau pemrograman menggunakan selection sorting. Yang pertama, masukkan 10 data angka secara acak, lalu masukkan fungsi untuk menampilkan data angka yang belum terurut. Lalu masukkan variabel sementara dan fungsi for berguna untuk perulangan dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk memeriksa setiap data angka dengan syarat yang diberikan secara berulang, lalu program akan menampilkan hasil data yang sudah terurut. Ini adalah hasil dari program selection sorting. Perbedaan insertion dan selection sorting. Pada insertion sort, pada dasarnya algoritma ini memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang belum diurutkan dan yang telah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Sedangkan pada bagian selection sort, ide utama dari algoritma ini adalah memilih elemen dengan nilai yang paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke i. Nilai ke i ini dimulai dari nilai ke 1 sampai ke n, di mana n adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Dapat dilakukan untuk mencari nilai tertinggi maupun nilai terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya, sehingga pengurutan data dapat dilakukan secara ascending dan descending. Sekian dan terima kasih pada kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan akan dipahami oleh kalian. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.